Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita kemarin. Kita terakhir sampai mana? Apa? Kewajiban kita kepada Al-Quran. Tayyib. Kewajiban kita kepada Al-Quran. Wajibuna nahwal Quran. Tayyib. Kita lanjutkan. Halaman 40. Kita lanjutkan tahriful kutub as-sabiqah. Tahriful kutub as-sabiqah, yaitu dirubah-rubahnya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dirubah-rubahnya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Naam. Akhbarana Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim anna ahlal kitab minal yahud wan nasara qad harrafu kutubahum falam tu'addu fi suratiha allati anzalaha Allah Ta'ala. Faharrafa al-yahud at-Taurah wa baddaluha wa ghayyaruha wa tula'ibu bi ahkami Taurah. Qala Ta'ala minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa ahlul kitab, siapa ini ahlul kitab? Hah? Bukan. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab, kalau disebutkan ahlul kitab berarti mereka orang Yahudi sama Nasrani. Kenapa mereka dibilang Yahudi sama Nasrani? Karena mereka juga diberi kitab. Yahudi mereka diberi Taurat. Nasrani mereka diberi Injil. Taurat sama Injil itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga. Makanya mereka disebut ahlul kitab. Mereka orang yang mendapatkan kitab. Sama seperti kita Al-Quran. Kita mendapatkan Al-Quran. Nah, hanya saja orang Yahudi dan orang Nasrani ini sudah merubah-rubah kitab suci mereka. Firman Allah mereka rubah-rubah. Mereka ganti-ganti. Mereka bermain-main dengan hukum-hukum kitab suci mereka. Yang halal mereka bilang haram, yang haram mereka bilang halal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Orang-orang Yahudi mereka merubah kitab-kitab mereka, mereka merubah kalimat-kalimat ucapan-ucapan Allah dari tempat-tempatnya, yaitu mereka merubah ayat-ayat suci mereka, ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala dari yang seharusnya halal mereka bilang haram, yang dia hukumnya haram mereka bilang halal, atau mereka rubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala di kitab suci tersebut. Demikian juga orang Nasrani, kama harrafan nasara al-injila. Sebagaimana orang Nasrani mereka juga merubah Injil. Mereka juga merubah kitab suci mereka. Wa baddalu ahkamahu, mereka mengganti-ganti hukumnya. Yang seharusnya halal mereka bilang haram, yang seharusnya haram mereka bilang halal.
di dalam Injilnya itu. Jadi Injil yang ada pada mereka sekarang ini itu sudah enggak murni lagi. Sudah banyak perubahan di dalamnya. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus, Injil mereka dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sudah tidak murni lagi. Sudah enggak perkataan Allah lagi. Sudah bercampur-campur dengan perkataan manusia. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka, yaitu orang-orang Nasrani, ada orang-orang yang memain-mainkan lisan mereka. Maksudnya mereka berani-berani dengan lisan mereka mengganti kitab suci mereka. Untuk apa? Litahsabuhu minal kitab. Untuk cari keuntungan. Mereka ganti-ganti kitab suci tersebut untuk mencari keuntungan. Makanya di dalam agama Nasrani itu ada istilah tebus dosa. Apa itu tebus dosa? Kita bayar ke pendetanya, ke gereja, datang ke gereja misalnya kita bayar ke pendetanya dengan sejumlah uang, kemudian dapatlah surat penebusan dosa. Dosa kita selama ini sudah ditebus dengan uang kita itu. Nah, semakin banyak dosa, semakin banyaklah penebusan uangnya. Nah, ini tidak ada di dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka rubah-rubah, mereka buat seperti itu. Untuk apa? Untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di dalam kitab mereka, tapi mereka buat ini ada, ini ada, ini ada. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka bilang ini dari Allah, tapi sebenarnya itu bukan dari Allah. Yaqulana 'alallahil kadziba. Mereka berbohong atas nama Allah, wa hum ya'lamun, tapi mereka tahu. Mereka tahu kalau mereka itu berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang Yahudi mereka telah merubah-rubah kitab suci mereka. Orang Nasrani juga demikian telah merubah kitab-kitab suci mereka. Jadi Taurat yang ada di zaman sekarang dengan Injil yang ada di zaman sekarang itu sudah tidak murni lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah bercampur-campur dengan ucapan manusia untuk mencari keuntungan. Falaisati Taurah al-mawjudah al-an ya Taurah allati unzilat ala Musa alaihi salam. Walal Injil al-mawjud al-an huwal Injil alladhi unzila ala Isa alaihi salam. Taurat yang ada sekarang, kitab suci orang-orang Yahudi, Taurat yang ada sekarang itu bukanlah Taurat seperti yang diturunkan waktu kepada Nabi Musa. Sudah berbeda bentuknya. Demikian juga Injil. Injil yang kita lihat sekarang di gereja-gereja, di mana-mana, itu bukanlah Injil seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa. Isinya sudah berubah-ubah. Isinya sudah berubah-ubah. Lantas Al-Quran bisa nggak berubah isinya? Enggak. Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Al-Quran tidak akan pernah dirubah-rubah oleh manusia. Kalau ada manusia yang merubahnya, pasti akan ketahuan. Ini Al-Quran. Karena Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ini tentang Al-Quran. Taurat sama Injil tidak dijaga oleh Allah sehingga dirubah-rubah oleh orang-orang kafir. Inna Taurah wal Injil allati fi aidi ahlil kitab tashtamilu ala aqaid fasidah. Apa yang ada di dalam Taurat dan Injil sekarang, apa yang ada di dalam kitab suci mereka sekarang ini, isi-isinya sekarang ini sudah meliputi keyakinan-keyakinan yang rusak. Jadi di dalamnya sudah banyak keyakinan-keyakinan yang rusak, yang ditambah-tambah. Wa akhbarat batilah, dan berita-berita bohong, berita-berita yang enggak benar di dalam kitab suci mereka. Hikayatun kadzibah, cerita-cerita dusta. Fala nusaddiqu min hadhil kutub
illa ma saddaqahul Qur'an awis sunnah wa nukadzibu ma kadzabahul Qur'an wa sunnah. Apa yang ada di dalam Injil sekarang atau di dalam Taurat sekarang, kita tidak boleh membenarkannya kecuali apa yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Jadi Injil yang ada di zaman sekarang itu isinya sudah bercampur. Ada firman Allah, ada firman manusia. Maka secara umum kita tidak boleh membenarkannya karena kita sudah nggak tahu lagi mana yang perkataan Allah, mana yang perkataan manusia. Tapi kita tetap meyakini Injil adalah kitabnya Allah. Taurat adalah kitabnya Allah. Hanya saja sudah dirubah-rubah oleh manusia. Taib. Ini perubahan-perubahan kitab di masa dahulu. Sebelum kita lanjut, ada di antara kalian yang mau bertanya dalam masalah ini? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah paham? Baik, kalau gitu Ustadz yang mau nanya. Sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi karena sudah bercampur-campur. Naam. Zabur. Karena tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, maka kita juga tidak berbicara tentang kitabnya Nabi Daud. Kita nggak berbicara, yang dijelaskan Taurat dan Injil yang sudah dirubah-rubah. Lagi pula Zabur kitabnya Nabi Daud kan sekarang sudah nggak ada lagi. Siapa di zaman sekarang ini yang beragama dengan agamanya Nabi Daud? Kan nggak ada. Makanya itu tidak dibicarakan. Tapi yang beragama dengan Injil dan yang beragama dengan Taurat ada nggak di zaman sekarang? Ada. Yang Injil siapa? Injil siapa? Orang Nasrani. Masih ada nggak di zaman sekarang? Masih. Taurat? Yahudi. Masih ada nggak zaman sekarang? Masih. Makanya itulah yang dirubah-rubah. Zabur sudah nggak ada lagi. Taib. Ada? Yang nggak ada lagi orang yang memegang atau meyakini kitab suci Zabur, dan Zabur juga nggak tahu apakah sudah hilang atau gimana. Kita juga nggak tahu. Ya, agama-agama kitab-kitab suci. Setiap para nabi itu mereka semua punya kitab suci. Tapi ada yang nggak dijelaskan oleh Allah. Nah, contoh kitab sucinya siapa lagi? Kitab sucinya misalnya kitab sucinya Nabi Sulaiman. Kita kan nggak tahu. Karena apa? Nggak dijelaskan oleh Allah. Kita juga nggak tahu di mana keberadaannya. Naam. Apa? Nah, silakan Rapip. Raka. Berdosa lah. Haram hukumnya. Hah? Nggak akan diampuni. Orang-orang yang mengganti kitab suci dengan sekehendak hati dia tidak akan Allah ampuni. Karena dia menyesatkan orang banyak, bisa menyebabkan orang kafir. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalam neraka. Naam. Kalau dia sebelum meninggal dia tobat masuk Islam, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang masuk Islam, maka dia seperti anak yang baru lahir. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nah. Iya. Semua dosa-dosa yang telah dia lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke dalam Islam. Kecuali setelah itu yang merubahkan orang-orang dulunya, dia kan enggak.
Kecuali kalau dia yang merubah, ya dia berdosa. Orang di zaman sekarang kan gak ada lagi yang merubah-rubah. Orang di zaman dulu yang merubah kitab suci mereka, dan inilah yang dipakai oleh orang zaman sekarang. Gak tahu. Mereka ada yang gak tahu, ada yang tahu tapi mereka meyakini enggak kok, enggak dirubah-rubah katanya. Mereka yakin ini kitab suci mereka di zaman dahulu. Ya, mereka jahil dalam masalah ini. Nah, apa Mirza? Gimana? Kalau dari Islam terus masuk Kristen, terus dia masuk Islam lagi. Iya, selama dia masih hidup, dia bertobat, maka dosanya tetap diampuni oleh Allah. Tobat itu bisa mengampuni dosa. Jadi orang kafir, dia masuk Islam, ini namanya tobat. Ini namanya tobat, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nah, orang Yahudi, mereka sama seperti kita, mereka menyembah Allah. Yahudi menyembah Allah, Nasrani juga menyembah Allah, tapi mereka berbuat syirik sama Allah. Yahudi selain mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Uzair. Uzair itu mereka bilang anaknya Allah. Orang Nasrani juga demikian. Mereka mengatakan kami menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah Isa. Atau bahasa kitanya, bahasa mereka bilang Yesus. Nah, mereka bilang Isa atau Yesus itu adalah anaknya Allah. Jadi sama, Yahudi sama Nasrani itu sama. Nah, ada lagi? Ya, hanya Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup, yang dia diangkat di atas langit. Dan nanti di akhir zaman dia akan diturunkan lagi untuk mendakwahkan Islam. Baik. Nabi Khidir, kenapa? Kenapa? Kata siapa? Kalau tidak ada dalilnya, maka seumumnya semua manusia meninggal. Kalau ada dalilnya, barulah kita katakan dia masih hidup. Nabi Isa alaihissalam ada dalilnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke atas langit. Maka kita harus imani Nabi Isa masih hidup. Nah, demikian. Iya, termasuk nabi dan orang soleh. Semua nabi itu orang-orang soleh. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Atharul iman bil kitab. Pengaruh beriman dengan kitab. Apa pengaruhnya kita beriman dengan kitab? Apa dampak positifnya? Lil imani bil kutub atharun muta'addidah nadhkuru minha. Beriman dengan kitab ini memiliki pengaruh yang besar. Kita akan bersebut beberapa hal di antaranya. Yang pertama, al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi. Yang pertama, di sini kita bisa mengetahui bahwa Allah menolong hambanya. Al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi. Kita bisa tahu tatkala kita beriman dengan kitab, ini menunjukkan Allah menolong hambanya. Kenapa? Karena Allah turunkan kitab agar manusia terbimbing. Berarti di sini Allah ingin menolong hambanya. Dan kamalu rahmatihi haitsu lakum qaumun kitaban yahdihim bihi yuhaqqiqu lahumus sa'adah fid dunya wal akhirah. Demikian juga menunjukkan sempurnanya sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kaum. Ya, Allah sangat sayang kepada manusia,
kepada kaum apapun. Terbukti Allah kirim kepada mereka kitab. Untuk apa? Untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Baik, Ustaz ulangi. Pengaruh yang pertama, dampak positif yang pertama, kita bisa tahu bahwa Allah sayang, Allah menolong hambanya. Allah menolong hambanya, dan kita juga bisa tahu bahwa inilah kesempurnaan kasih sayang Allah kepada semua manusia. Karena Allah turunkan kepada mereka kitab untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Yang pertama itu. Baik. Yang kedua. Yang kedua, al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Yang kedua, kita tahu bahwa tatkala Allah menurunkan kitab, ini menunjukkan bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Ada hikmah Allah di dalam syariatnya. Kita tahu bahwa tatkala Allah menurunkan kitab, ini menunjukkan hikmahnya dalam menyebarkan syariatnya. Apa bahasa enaknya ya? Kan gini, gimana bahasa enaknya menurut kalian? Kan gini, ketika Allah turunkan kitab, kita kan berbagai macam kaum ini. Ada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Muhammad. Setiap kaum ini syariatnya berbeda-beda, yang cocok, yang sesuai dengan kaum tersebut. Kalau Muslim, untuk bertaubat cukup ngapain? Cukup beristighfar. Kalau mau taubat, istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah, itu taubat. Itu kalau Muslim. Kalau kaumnya Nabi Musa, mereka kalau mau taubat gimana? Harus apa? Harus bunuh diri. Kaumnya Nabi Musa, kalau mereka bertobat harus bunuh diri. Jadi syariat kita dengan syariat Nabi Musa itu berbeda. Nah, disinilah menunjukkan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menurunkan kitab. Masing-masing syariatnya berbeda yang disesuaikan dengan kondisi manusianya. Kalau kita mau tobat disuruh bunuh diri, bisa nggak kita? Nggak bisa kan, takut kita, gimana mau tobat bunuh diri. Nah, ini menunjukkan hikmahnya Allah dalam memberikan syariat. Dengan cara apa? Menurunkan kitab yang berbeda-beda pada setiap kaum. Disesuaikan dengan kondisi kaum tersebut. Paham? Oleh karena itulah Allah katakan di dalam Al-Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Setiap kaum kami jadikan untuk mereka syariat-syariat dan cara-cara beragama masing-masing. Jadi berbeda-beda. Semuanya tetap menyembah Allah. Tapi syariat beragamanya beda-beda. Contoh, kalau kita sholatnya 1 hari 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau orang-orang dahulu, sholatnya lebih dari 5 waktu. Waktu. Oleh karena itu ketika Nabi SAW Mi'raj ke langit, pas dia bawa perintah sholat, berapa yang dibawa oleh Nabi pertama kali? 50 kali. Dalam 1 hari 1 malam 50 kali sholat. Begitu turun, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang apa? Nabi Musa bilang, umatmu gak akan mampu 50 kali dalam 1 hari 1 malam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha. Hingga akhirnya berapa? Menjadi 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Nah, dari sini menunjukkan bahwa syariat yang dulu
Mereka mungkin saja sholatnya lebih dari 5 kali satu malam. Ya bisa 10, bisa 20, bisa 50. Nah, maka Allah berikan kepada kita yang cocok, yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, inilah salah satu hikmahnya Allah turunkan kitab, masing-masing kaum berbeda-beda cara menjalankan agamanya. Tapi tetap mereka harus menyembah Allah. Ini pengaruh yang kedua. Pengaruh yang ketiga, syukru ni'matillahi fi inzali tilkal kutub. Fahadihil kutub nurun wa hadiyun fi dunya wal akhirah. Wa min thamma fayata'ayyanu syukrullahi ala hadhihi ni'amil azimah. Yang ketiga, ketika Allah turunkan Alkitab, maka ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah karena yang Dia turunkan adalah nikmat. Al-Qur'an itu adalah nikmat untuk kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan hidayah di dunia dan akhirat. Nah, ini pengaruh beriman kepada kitab-kitab suci. Taib, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Padol, silahkan. 3 tadi, 3. 3. Yang pertama apa? Yang pertama kita tahu menunjukkan Allah menolong hambanya. Menolong hambanya. Yang kedua apa? Menunjukkan hikmahnya Allah dalam menurunkan kitab. Karena syariat masing-masing kaum berbeda-beda. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Jadi ada 3 pengaruhnya. Baik, ada lagi? Ya, 6. Enggak. Nabi-nabi dahulu juga sudah ada sholat. Mereka sudah ada sholat. Cuman sholatnya, tata caranya kita enggak tahu bagaimana tata cara mereka sholat. Dan jumlahnya enggak 5 kali dalam satu hari. Lebih dari 5 kali. Itu dia. Taib. Ada lagi yang mau bertanya? Taib, karena waktunya sudah habis kita cukupkan. Dan Ustadz belum sempat untuk melihat siapa lagi yang remedial kemarin. Jadi nanti baru Ustadz informasikan, Ustadz kirim ke grup siapa yang harus remedial. Kalau dia tetap nilainya rendah, dia tetap harus remedial. Kalau dia nggak mau remedial, malas remedial, jangan harap dia bisa naik kelas. Ustadz kasih nilainya nanti rendah. Nilainya merah nanti di dalam raport. Jadi yang remedial, baca-baca lagi bukunya, nanti baru Ustadz jelaskan siapa yang remedial, kemudian silahkan nanti kerjakan apa yang Ustadz suruh. Nanti, apakah hari ini atau besok, insya Allah nanti Ustadz kirim nama-nama yang masih harus remedial. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.